Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 200420063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan seksi kelas 014. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kebudayaan daerah Minangkabau yang terdiri dari beberapa sub pokok, yaitu asal nama Minangkabau, pilar adat istiadat Minangkabau, asal bahasa Minangkabau, ciri khas Minangkabau, senjata tradisional, tarian tradisional, olahraga tradisional, falsafah Minangkabau dan perayaan serta upacara Minangkabau. Asal nama Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari kata Manang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi dari alam Minangkabau. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti perperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui dan dimenangkan oleh pasukan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau, yang berarti kerbau yang menang. Terdapat 3 pilar adat istiadat Minangkabau. Yang pertama yaitu alim ulama. Alim ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Yang kedua yaitu Cadiak Pandai, yaitu suatu kaum atau golongan orang Minangkabau yang dianggap cerdik serta pandai dan berilmu pengetahuan yang luas. Dan yang ketiga yaitu Ninyak Mama, artinya suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Selanjutnya, bahasa. Bahasa suku Minang sendiri mendapat pengaruh dari banyak bahasa, di antaranya berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Pengaruh bahasa tersebut kemudian diserap ke bahasa Minang itu sendiri. Bukti pengaruhnya bisa dilihat dari kosakata bahasa Sanskerta dan Tamil yang dijumpai dalam beberapa prasasti di Minangkabau. Prasasti tertulis menggunakan berbagai macam aksara seperti Dewanagari, Palawa, dan Kawi. Ciri khas Minangkabau yang sangat populer yaitu rumah adat yang disebut dengan rumah gadang, baju adat, dan makanan yang paling terkenal yaitu rendang. Ciri khas Minangkabau selanjutnya yaitu yang pertama gemar merantau. Seperti yang telah disebutkan, orang Minang tak hanya tinggal di daerah Sumatera Barat, tapi juga di luar Sumbar. Yang kedua, sistem matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Yang ketiga, dilarang menikah sesama suku. Kepercayaan itu berasal dari kekhawatiran akan adanya pernikahan saudara. Pasalnya, kerabat satu suku mungkin saja masih memiliki hubungan darah yang sama. 4. Ruangan di rumah adat Minang. Rumah gadang memiliki jumlah kamar yang sudah ditentukan menurut jumlah perempuan yang tinggal di rumah tersebut. 5. Tradisi pernikahan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu mamise, malam bainai, maminang, prosesi akad nikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pepatah petitih masyhur dan mayoritas masyarakat Minangkabau yaitu beragama Islam.
Agama Islam yang lebih dari 95% terdapat di daerah Minang. Selain itu, mereka juga termasuk golongan orang yang sangat taat beribadah. Selanjutnya, senjata tradisional Minangkabau. Yang pertama yaitu kerambit, yaitu pisau genggam kecil berbentuk melengkung yang digunakan pendekar di Minangkabau dan tersebar ke Indonesia, dan di Minang disebut dengan kurambia. Kedua yaitu klewang, yaitu pedang bergaya golok satu sisi, dan yang ketiga yaitu rudui, yaitu yang digunakan untuk bertempur di medan perang. Pada saat itu untuk berburu menggunakan senjata sumpitan. Selanjutnya, tarian khas Minangkabau. Yang pertama yaitu tari piring, merupakan sarana hiburan seperti acara adat atau pernikahan. Yang kedua, tari pasambahan. Tarian ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu yang dimaksudkan sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu kehormatan yang baru saja sampai. Dan yang ketiga yaitu tari gelombang. Tari gelombang difungsikan untuk menyambut tamu yang dihormati. Namun dalam prakteknya, tarian ini lebih banyak muncul dalam upacara pernikahan Minang, disajikan untuk menyambut mempelai saat diarak menuju pelaminan. Selanjutnya, olahraga Minangkabau. Pertama, sepak takraw. Sepak takraw dapat melatih keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh, serta melatih kerjasama antar teman dalam satu tim. Selanjutnya yaitu pacuan jawi, dan yang terakhir yaitu pacuan kuda. Falsafah Minangkabau. Falsafah Minangkabau yaitu adat basandi syara dan syara basandi kitabullah. Syara mangato, adat mamakai. Ini adalah puncak pengintegrasian syariat Islam dengan nilai adat. Hal ini sebagaimana kesepakatan yang dilakukan di Bukit Marapalam. Dengan ini, adat Minang melebur pada syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu perayaan dan upacara Minangkabau. Yang pertama yaitu Bataga Penghulu, yaitu upacara adat dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu. Dalam hal ini, pengangkatan atau peresmian penghulu tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Yang kedua yaitu Tabui, yaitu perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Dan yang terakhir yaitu turun mandi, merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas bayi yang baru saja lahir. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.